Hao. Perkenalkan, nama aku Gaisani Puspita Handayani dengan NPM 07. Perkenalkan, nama aku Justin Angelica dengan NPM 17. Perkenalkan, nama aku Ferus Asabila Suraya dengan NPM 3. Dan aku Azarinul Salsabila dengan NPM 2. Halo Lausya dan teman-teman semua, kami dari kelompok Braulil. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas salah satu contoh komunikasi lintas budaya melalui film Cek Toko Sebelah karya Ernest Prakasa. Nah, film ini dipilih karena menggambarkan konflik yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya mengenai keluarga Tionghoa Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai Cindo. Konflik yang muncul bukan hanya mengenai pewarisan usaha keluarga, tetapi juga benturan antara nilai budaya tradisional dengan gaya hidup modern. Nah, melalui analisis ini, kami akan menghubungkan teori komunikasi lintas budaya dengan adegan-adegan dalam film. Kemudian, kami akan membandingkannya dengan hasil wawancara bersama pelaku usaha keturunan Tionghoa. Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan budaya. Salah satu kelompok etnis yang memiliki pengaruh besar dalam bidang perdagangan adalah etnis Tionghoa Indonesia. Budaya Tionghoa menjunjung tinggi beberapa nilai penting, yaitu yang pertama ada xiao atau bakti kepada orang tua, yang kedua ada qin yaitu kedekatan antar anggota keluarga, yang ketiga ada mianzi yaitu menjaga kehormatan atau harga diri keluarga, yang keempat ada guanxi yaitu membangun hubungan dan kepercayaan, dan yang terakhir ada he yaitu menjaga keharmonisan. Sementara itu, generasi muda saat ini lebih dipengaruhi budaya modern yang menekankan kebebasan memilih karir, aktualisasi diri, dan pencapaian pribadi. Perbedaan nilai tersebut menjadi sumber konflik utama dalam film Cek Toko Sebelah. Film ini menceritakan Ko Afuk, seorang pemilik toko kelontong yang mulai sakit-sakitan. Ia memiliki 2 anak, Johan, anak sulung, selama ini membantu mengurus toko keluarga. Sedangkan Erwin merupakan lulusan luar negeri yang memiliki karir cemerlang di perusahaan multinasional. Saat kesehatannya menurun, Ko Afuk justru memilih Erwin sebagai penerus toko. Keputusan tersebut membuat Johan merasa tidak dihargai dan memicu konflik besar dalam keluarganya. Pada dasarnya, konflik ini bukan sekedar persoalan warisan, tetapi benturan antara harapan orang tua, pilihan hidup anak, dan nilai budaya yang berbeda. Konsep pertama yang kelompok kami gunakan adalah teori dari Edward T. Hall mengenai High Context Communication atau komunikasi konteks tinggi. Karakteristik utama pada budaya Tionghoa dan Indonesia cenderung menyampaikan maksud pesan secara tersirat lewat tindakan, situasi, dan simbol fisik, bukan melalui kata-kata verbal yang belak-belakan. Bagi Ko Afuk, menyerahkan kunci fisik toko adalah bentuk bahasa kasih dan simbol kepercayaan tertinggi seorang ayah. Namun, karena anak-anaknya sudah terbiasa terpapar dunia luar yang bersifat low konteks, sempat terjadi miskomunikasi yang hebat di awal cerita. Karena mereka tidak langsung menangkap makna mendalam di balik simbol tersebut. Teori kedua dari Geert Hofstede adalah di mana dimensi kolektivisme versus individualisme. Dalam hal ini, tokoh Ko Afuk sangat memegang teguh nilai kolektivisme, di mana keberlanjutan bisnis keluarga, nama baik, dan keutuhan keluarga besar berada di atas segala kepentingan pribadi. Sebaliknya, karakter Erwin mewakili nilai individualis modern. Ia memandang bahwa pencapaian karir profesional dan ambisi pribadi adalah bentuk utama dari aktualisasi diri. Konflik batin Erwin terjadi saat ia dipaksa memilih antara ego individu atau mengorbankan impian besarnya demi keutuhan kolektif keluarga. Teori ketiga juga berasal dari Hofstede, yaitu power distance atau jarak kekuasaan yang tinggi. Dalam struktur keluarga tradisional Tionghoa, hierarki posisi orang tua terhadap anak sangat mutlak dan tegas. Meskipun secara logika bisnis modern, Erwin memiliki banyak argumen rasional untuk menolak. Kepatuhan budaya yang mengakar membuatnya sangat segan untuk langsung membantah perintah dari pemegang otoritas tertinggi di keluarganya. Nah, selanjutnya mari kita bedah nilai khas Tiongkok yang menghidupkan konflik utama di film ini. Nilai pertama dan yang paling mendominasi adalah xiao atau bakti kepada orang tua. Nilai xiao inilah yang menjadi motor penggerak psikologis hubungan Ko Afuk dan Erwin.
Nilai ini menuntut seorang anak untuk merawat, menghormati, dan mewujudkan harapan orang tua. Sehingga Erwin akhirnya memilih mengalah untuk turun tangan, cek toko sebelah, meskipun hatinya terasa sangat berat. Nilai khas kedua adalah miense atau menjaga wajah dan harga diri. Johan mengalami krisis miense yang hebat sebagai anak sulung karena hak pengelolaan toko justru jatuh ke tangan adik bungsunya. Kehilangan wajah di depan komunitas dan istrinya ini sempat merusak keharmonisan keluarga yang dalam filosofi Tiongkok disebut sebagai konsep He. Selanjutnya, nilai ketiga adalah kuensi atau jaringan hubungan interpersonal. Toko Jaya Baru milik Ko Afuk mampu bertahan puluhan tahun bukan karena sistem manajemen digital modern, melainkan karena adanya kuensi personal, yaitu rasa saling percaya yang dirawat erat dengan pelanggannya. Konflik utama bukan hanya soal pekerjaan. Konflik sebenarnya adalah perbedaan makna mengenai kesuksesan. Bagi Ko Afuk, sukses berarti usaha keluarga tetap berjalan dan keluarga tetap bersatu. Sedangkan bagi Erwin, sukses berarti berkembang sesuai pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif, sehingga muncul kesalahpahaman, konflik emosional, dan renggangnya hubungan keluarga. Selain itu, terdapat generational gap atau perbedaan cara berpikir antara generasi tua dan generasi muda. Boleh diceritakan, Tante dulu kan awalnya jualan Chinese food. Kenapa sekarang menunya berubah dan tidak menjual Chinese food lagi? Apakah ada perubahan target pasar atau menyesuaikan dengan selera pelanggan di Indonesia saat ini? Iya, karena waktu itu aku sebetulnya basically di Jakarta itu emang jualan restoran Chinese food, tapi dulu nggak ada koki, jadi aku nggak masak gitu kan. Walaupun aku juga bisa masak, cuman dibawa ke sini kokinya itu nggak betah dengan suasana di sini, dan aku menggantikan sementara berasa capek gitu ya, karena kan harus semuanya otodidak, semuanya dimasak, pagi-pagi belanja segala. Akhirnya kita pikir yang lebih simple, kita pindah ke mie ayam, karena mie ayam kan bisa di frozenin, atau ayamnya bisa dibuat dari pagi, atau disuruh pegawai kayak gitu-gitu. Lanjut pertanyaan kedua, saat menunya berubah dari Chinese food ke menu yang sekarang, bagaimana respon pelanggan setia yang lama? Bagaimana keluarga Tante menjaga hubungan baik atau kepercayaan dengan pelanggan lama agar mereka tetap mau datang ke toko? Karena menurut saya sih Jatinangor itu orangnya tuh ganti-ganti, mungkin setiap 2 tahun 3 tahun kan banyak yang lulus lalu datang lagi, jadi nggak terlalu gimana banget gitu kan. Ada beberapa yang sempat nanya, masih Fuyuhai masih ada nggak, Tahu masih ada nggak, atau bistik ayam yang dulu menu-menu yang dulu ada di kitchen yang itu. Palingan ya kalau misalnya bahannya ada, masakin, karena kan aku sendiri juga bisa masak. Dan kalau buat keluarga sih mereka mendukung aja, karena ya mereka tahu cari food itu capek gitu kan. Dan kalau mie lebih simpel, aku tinggal pegawai, udah nggak susah gitu kan. Aku bisa tinggal gitu istilahnya, simpel seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, sama seperti di film Cek Toko Sebelah, di mana anak dilibatkan dalam mengurus toko keluarga. Kalau di keluarga Tante, bagaimana peran anak-anak dalam membantu mengelola toko yang sekarang? Apakah dari orang tua ada harapan besar agar anak-anak ini tetap melanjutkan toko ini ke depannya? Awalnya itu Cici tinggalnya di Jakarta, lalu mama itu punya tanah di kosan ini di Jatinangor, lalu suami itu orang Bandung. Paling jadi kalau ikut mertua Cici nggak mau gitu kan, dia ke Jakarta juga nggak mau, jadi mendingan caranya adalah kita kelola baik-baik di Jatinangor gitu. Jadi sebetulnya ini adalah tanah warisan dari si mama, dengan harapan supaya ya kita bisa kelola, kita bisa mandiri dengan mencoba istilahnya Cici dari kota besar hidup di kota kecil gitu kan. Ya sekarang lebih nyaman di sini. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, menurut pandangan Tante, anak muda keturunan Tionghoa zaman sekarang, apakah masih ada yang merasa dilema atau gengsi antara memilih berkarir modern di kantoran versus melanjutkan usaha toko makanan dari orang tuanya? Kalau menurut Cici sih, menurut aku sih, karena udah ada istilahnya di sini tuh udah ada lahannya, jadi tinggal melanjutin itu lebih gampang dibanding kerja
jadi orang gitu kan lebih istilahnya disuruh-suruh sama orang lah apalah. Kalau saya kan udah tinggal lanjutin aja, mama udah buka duluan. Yang kelima, menurut Tante, bagaimana cara terbaik bagi generasi muda sekarang untuk tetap berbakti dan menghargai usaha yang dibangun orang tua, tapi di sisi lain tetap bisa mengembangkan diri di era modern? Cara untuk mengembangkan diri di berbakti sama orang tua adalah yang menjaga ini gitu kan, menghasilkan uang gitu kan, dan ya kalau misalnya butuh atau apa kan ya semuanya kan balik lagi. Jadi ini tuh sistemnya cici nyewa ke mama, bukan punya cici sendiri setiap bulan dikasih ke mama, karena kan ya mama beli ini kan mahal gitu, dan jadi tinggal store walaupun aku nggak minta, tapi tetap itu adalah menurut aku cara untuk kita menghormati atau menghargai jerih payah mereka. Lalu tadi apa? Tapi di sisi lain tetap bisa mengembangkan diri di era modern. Ya karena emang dari awal Cici suka masak, jadinya ya Cici enjoy, Cici menikmati semuanya gitu kan. Awal-awalnya tuh nggak ada Grab, nggak ada GoFood, nggak ada, pokoknya paling delivery antar ke daerah mana, Ciseke atau kemana. Tapi sekarang ini karena semakin maju zaman ya, kalau kita nggak ikutan GoFood segala ya ketinggalan. Sekarang dengan caranya atau mungkin dengan GrabFood, online food, open PO gitu. Mungkin itu aja kan. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat diwawancara. Sama-sama. Nah, kelompok kami juga melakukan wawancara dengan pelaku usaha keturunan Tionghoa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa usaha keluarga mereka dahulu menjual Chinese food, kemudian beradaptasi dengan menjual menu lain agar sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia. Meskipun demikian, pelanggan tetap setia karena hubungan baik atau kuansi terus dipertahankan. Selain itu, anak-anak tetap membantu usaha keluarga sebagai bentuk show atau bakti kepada orang tua. Hal ini membuktikan bahwa nilai budaya Tionghoa masih bertahan meskipun telah mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman. Film ini menunjukkan bahwa komunikasi lintas budaya tidak hanya terjadi pada antar negara saja, bisa juga terjadi pada antar generasi. Perbedaan budaya juga dapat terjadi dalam satu keluarga, bahkan dalam satu etnis. Komunikasi yang efektif membutuhkan empati, keterbukaan, kemampuan memahami perspektif orang lain, dan kesediaan untuk berkompromi. Hambatan terbesar dalam komunikasi lintas budaya pada studi kasus ini sebenarnya bersumber dari generational gap atau jurang generasi yang memperparah gesekan nilai. Generasi tua berkomunikasi secara kolektif dengan gaya konteks tinggi, sementara generasi muda saat ini cenderung lebih individualis, praktis, dan lugas. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa film Cek Toko Sebelah menggambarkan konflik antara budaya tradisional Tionghoa dan kehidupan modern. Yang kedua, nilai Xiao, Mianzi, Kuanxi, Qin, dan He masih sangat memengaruhi cara berpikir setiap tokoh. Yang ketiga, konflik muncul karena adanya perbedaan nilai budaya, gaya komunikasi, dan cara memaknai kesuksesan. Yang keempat, teori Edward T. Hall serta dimensi budaya Hofstede mampu menjelaskan penyebab munculnya konflik tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa nilai budaya Tionghoa tidak hilang, melainkan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, komunikasi lintas budaya menjadi kunci untuk menciptakan saling pengertian, mengurangi konflik, dan menjaga keharmonisan keluarga. Baik dari film Cek Toko Sebelah maupun dari kisah nyata narasumber toko makanan kita, nilai-nilai tradisional seperti Xiao, Mianzi, dan Kuanxi tidak pernah hilang di telan zaman. Nilai tersebut justru mengalami proses kompromi yang adaptif agar tetap berjalan beriringan dengan tuntutan karir modern. Refleksi yang kelompok kami dapatkan adalah kunci utama dari keberhasilan komunikasi lintas budaya di dalam internal keluarga adalah kemauan untuk menurunkan ego masing-masing. Betul, dan berusaha memahami konteks pesan tersirat yang dikirimkan oleh orang tua, serta saling menghargai batasan transisi perkembangan zaman. Terima kasih atas perhatiannya Lausha dan teman-teman. Perbedaan budaya bukan untuk dipertentangkan, melainkan dipahami melalui komunikasi yang saling menghargai. Xie xie dacia. Xie xie.